Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Chef, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam satu saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Rabu, Kamis, sampai batas waktu hari Jumat, katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 4 ya, memasuki bulan Juli 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya. Saya akan mencoba mendeteksikan ya kebenaran yang terungkap. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Cepat ya, setelah zodiak Scorpio, tapi akan saya taruh dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat dulu untuk zodiaknya. Di sini ada Aquarius, artinya Aquarius akan kita taruh energinya, akan kita bacakannya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Aquarius memasuki minggu pertama bulan Juli ya. Kita lihat, ini untuk asmara Aquarius, kartu utama muncul petunjuk The Empress, ada wanita sedang duduk santai ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Cup, ada seseorang melihat 7 cup ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius ya tentang asmara, dimana kelihatannya awalnya ini sangat sangat mengejutkan lah. Bisa dikatakan penuh keberuntungan, awalnya seperti itu. Jadi apa yang kalian harapkan, apa yang kalian impikan ini sesuai ekspektasi, sesuai kenyataan, dan berjalan dengan cukup stabil ini. Awalnya sih seperti itu, cuman entah kenapa ya seiring berjalannya waktu kok saya merasakan di sini adanya sebuah problem ya, adanya sebuah konflik, sehingga mungkin kalian sehingga mungkin kalian sempat dibingungkan ya, mungkin dengan sebuah pilihan-pilihan ataupun mungkin dengan sebuah keputusan. Karena saya merasakan di sini katanya ada sebuah beban, ada sebuah masalah ataupun problem yang harus kalian ambil salah satu keputusan ya, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk sahabat Aquarius ya. Oke, nanti kita deteksikan biar lebih jelas ya. Terus di faktor pekerjaan ataupun karir, Aquarius kartu utama muncul petunjuk Ace of Cup, ada tangan keluar dari awan memegang cup besar. Dikonfirmasi muncul petunjuk Five of One,
Ya, ada 5 tongkat saling menyerang di sini ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius ya tentang pekerjaan ataupun karir ya. Di mana kelihatannya ini hampir sama ya seperti asmara. Awalnya bagus, penuh pencapaian, jadi apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan. Awalnya sih ya berjalan dengan lancar lah, sesuai ekspektasi kalian ya. Jadi bisa dikatakan lebih banyak roda keberuntungan ini berpihak sama kalian. Entah kenapa ya di sini kok hampir sama ini ya yang saya rasakan energinya. Seiring berjalannya waktu tiba-tiba kok di sini ada sebuah hambatan ya, ada sebuah problem ya, yang mungkin sedang kalian alami saat ini. Entah sulit bangkit lah, entah semakin terpuruk, entah semakin menurun. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, lanjut dulu di faktor keuangan ataupun rezeki. Aquarius, kartu utama muncul petunjuk 10 tongkat ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Hermit, ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius ya tentang keuangan ataupun rezeki, katanya di sini belum stabil ya. Kok saya merasakan memang banyak dari sahabat Aquarius yang sedang adanya sebuah beban berat gitu loh, baik secara pemikiran maupun secara hati ataupun batin ya di sini. Karena yang saya rasakan sih bukan hanya Pak faktor di keuangan atau rezeki, tapi banyak faktor ini yang membuat sahabat Aquarius selalu berpikir dan berpikir ya, seakan-akan menanggung beban itu sendiri. Nah, saya saya berikan pesan ya untuk sahabat Aquarius, jika kalian memang ada masalah dan itu lebih dari satu ya, selesaikan satu persatu dulu sobat. Jangan kalian rangkum, kalian selesaikan semua nanti di sini sangat sangat berat. Nah, gitu loh. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul kartu The Hermit. Ya bisa dikatakan mungkin di minggu pertama ini secara keuangan ini masih banyak yang menghalangi kalian ya. Gitu loh. Jadi belum ada kelancaran, belum ada kestabilan yang kalian dapatkan, yaitu masih banyak jalan yang terjal lah ibaratnya seperti itu. Cuman di kartu The Hermit di sini diberikan pesan apapun yang terjadi ya kalian harus lebih bersabar, tetap pendekatan sama Sang Maha Kuasa, doa dan juga ikhtiar kan sobat. Maka hasilnya akan baik ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Ya, setelah saya deteksi cara penerawangan ya, memasuki minggu pertama bulan Juli, kebenaran yang terungkap di asmara ya. Ini kelihatannya 50-50 ya. Jadi bisa saja yang 50% akan ada kebahagiaan kembali, akan ada keberuntungan, nggak tahu dari mana arahnya ya. Yang 50% satunya lagi kelihatannya masih stuck energinya. Jadi kalian masih terhantam sebuah problem, apalagi yang adanya masalah, adanya konflik. Ini kelihatannya belum bisa terselesaikan di minggu yang pertama ini. Seperti itu ya. Jadi harap waspada. Untuk kalian yang mungkin asmaranya lagi baik-baik saja, bisa saja akan ada sebuah kendala. Dan juga begitu sebaliknya, yang asmaranya lagi ada kendala, ada konflik ya bisa saja cepat damai ya, cepat selesai. Karena kan 50-50 ya. Seperti itu ya. Lanjut kalau di pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini memasuki minggu pertama bulan Juli, kebenaran yang terungkap di sini bisa dikatakan waspada ya untuk komunitas terbesar ya. Katanya juga akan dirugikan ini secara pekerjaan. Karena kali ini banyak dari sahabat Aquarius ya yang tertembak di faktor pekerjaan kalian. Jadi ada orang iri, ada orang toksik nggak mau melihat kalian merasa sukses, merasa bahagia. Jadi mereka mengirimkan energi negatif, energi black magic yang membuat kalian merasa banyak hambatan, banyak halangannya. Ketika ingin mencapai stabil, ya katakanlah ketika kalian ingin mengejar target lah, terwujudnya harapan impian lah, keberhasilan, kesuksesan ini sangat sulit loh sahabat Aquarius ya kali ini. Saya juga heran ini ya. Di minggu pertama terlihat energi Aquarius ini sangat betul-betul menurun
Kenapa seperti itu ya? Karena memang ada sebuah uh, aura yang tertutup, ya. Aura energi negatif yang sangat kuat. Makanya bisa dikatakan menghalangi kelancaran kalian di berbagai faktor. Saran saya kalau bisa dinetral ya untuk sahabat Aquarius. Kalau kalian bisa tata caranya, ya silakan dibuka sendiri auranya. Tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Seperti itu ya. Lanjut ya. Untuk masalah keuangan ataupun rezeki ini juga waspada ya untuk komunitas terbesar ini. Oh, wow, 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 kenapa ini ya sahabat Aquarius ya? Ini kelihatannya komunitas terbesar ya rata-rata masih banyak yang mengalami kesulitan, penurunan ya, keterpurukan, bahkan masalah hutang piutang. Seperti itu ya. Ini saran saya harus segera dinetral ya sahabat Aquarius. Ketika kalian biarkan seperti ini ya, tidak menutup kemungkinan ini seterusnya akan mengikuti kalian loh. Seperti itu ya. Jadi jangan heran, jangan kaget ketika kalian sering terhantam masalah, entah di asmara lah, di pekerjaan lah, di keuangan. Memang ada energi negatif sobat. Tinggal kalian sendiri yang merasakan. Gitu. Makanya kan saya sering memberikan sebuah pesan, ketika kalian terhantam masalah coba ya dipikirkan baik-baik ya, terus dirasakan secara intuisi, secara hati, secara batinnya. Nanti kalian akan menemukan jawaban. Itu masih logika atau tidak? Kalau logika selesaikan logika, kalau di luar logika ya banyak kewajaran lah, banyak keanehan, rasa cepat sesuatu itu terjadi dan merugikan kalian. Nah itu sudah fix. Itulah artinya ada sebuah energi negatif. Nah maka penyelesaiannya ya pembukaan aura. Sebetulnya hanya di situ kok ya. Maka yang lainnya juga akan ikut bagus. Seperti itu ya. Ini cukup kuat ya kali ini ya penutupan ataupun energinya nih, energi negatifnya ini cukup besar loh menembak Aquarius di sini. Makanya kok beda seperti yang bulan-bulan yang lalu gitu loh. Justru memasuki bulan Juli, minggu pertama ini kelihatannya banyak apa ya? Banyak kekacauan ini di berbagai faktor ini Aquarius ini ya. Seperti itu ya. Ya saran saya di netral ya, seperti itu ya. Oke, tetap ya ketiga informasi ataupun ketiga faktor yang sudah saya informasikan ini semua bersifat general reading sobat. Energinya itu luas, mengajak nggak tahu ya ini energinya siapa yang ngetarik masuk. Yang jelas banyak sekali yang masuk ya. Seperti itu. Nah, ketika kalian ingin jawaban yang tepat, yang akurat, silakan konsul secara pribadi. Nah, seperti itu. Ya, lebih-lebih ketika kalian konsultasi terus terdeteksi ada penutupan aura. Nah, di situ kan saya bisa membantu menghancurkan dinding penghalangnya agar aura kalian bisa terpancar kembali sehingga energi positif yang berada di dalam diri kalian ini akan bisa menarik setiap keberkahan dari semesta, entah keberkahan secara rezeki ya, kebaikan, kepositifan, keberuntungan apapun itu akan sering mampir, sering masuk di dalam kehidupan kalian kalau aura kalian terbuka. Nah, kalau ada dinding penghalang, aura kalian tertutup, maka ya akan mental gitu loh. Keberkahan ya, kesuksesan, kebahagiaan ini akan mental loh. Nah, mentalnya kemana? Ya kembali sama-sama yang mempunyai zodiak Aquarius tapi yang satunya auranya sudah terbuka. Maka mereka-mereka yang selalu mendapatkan sebuah keberuntungan. Nah, karena jelas ini fix ya, tidak bisa dipungkiri ini energinya sangat berat ini untuk sahabat Aquarius ya. Kalian kali ini banyak yang tertembak dari orang toksik, orang iri. Harus di netral, dibuka kembali auranya. Next ya, tetap pembacaan yang baik, tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sini sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib Bapak. Tentunya tetap ada 3 poin ya kalau nasib kita itu ingin berubah. Karena kan nasib tidak bisa secara otomatis berubah. Nah, poin pertama, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor kedua, ya poin kedua, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan, jangan dibiarkan sobat, ataupun jangan dipendam saja. Ketika kalian biarkan, kalian pendam ketika terhantam sebuah masalah dan kalian sendiri sudah tidak mampu, maka energi negatif akan semakin menguat. Nah, dengan kalian menyaringkan ya, sharing ya, itu akan mengurangi beban kalian sehingga energi negatif juga akan bisa turun. Nah, seperti itu ya. Poin ketiga apa? Perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir
kita harus pasrah dan harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sahabat, ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Jadi bisa dikatakan kesimpulan dari berita yang sudah saya sampaikan, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Aquarius, kalian harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.